Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Wande Padilla di channelnya Wande Padilla. Jangan lupa juga untuk melihat semua artikel-artikel yang pernah saya buat di www.sayaingat.com. Oke, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat. Dan jangan lupa kita harus selalu merasa bersyukur. Pokoknya doa yang terbaik buat kita semua. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan semuanya kembali normal seperti biasa lagi. Amin. Oke, kali ini saya akan membahas tentang DHCP server dan klien. Ya, di sini saya akan membahas secara sederhana, namun bisa dimengerti oleh teman-teman semuanya. Nanti juga saya akan membuat simulasinya dan juga untuk pengkonfigurasian apa itu DHCP server dan DHCP klien. Oke, bisa dilihat di layar di sebelah kanan saya. Saya sudah membuat beberapa poin penting tentang DHCP ya. Mungkin teman-teman sudah sudah tidak asing lagi dengan yang namanya DHCP. Apalagi anak-anak jurusan Teknik Komputer dan Jaringan itu sudah mengenal lagi apa itu namanya DHCP. DHCP tersebut mempunyai kepanjangan yaitu adalah Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, yang dimana DHCP adalah sebuah protokol yang berbasis arsitektur klien dan server yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam satu jaringan. Nah, seperti itu. Itu adalah tentang sekilas tentang DHCP. Adapun definisi yang lain yang pernah saya buat, DHCP server juga bisa disebut atau fungsinya untuk mengotomatisasi sebuah IP address. Namun selain IP address, ada parameter yang dibawa yaitu default gateway dan DNS. Seperti itu. Nah, komputer yang sebagai pendistribusi IP itu disebut DHCP server. Sedangkan penerimanya yaitu adalah DHCP client. Nah, jadi antara DHCP server dengan DHCP client itu berbeda ya. Nah, saya sudah membuat simulasinya seperti ini. Kita simulasikan sebuah pedagang kopi antara si penjual dengan si pembeli. Nah, dalam sebuah kasus kita ada ada penjual dengan pembeli. Penjual itu adalah kita katakan sebagai DHCP server atau yang menyediakan layanan IP address secara otomatis. Seperti itu. Dan ada satu klien atau disebutnya DHCP klien sebagai pembelinya, seperti itu. Berarti kan dia sebagai klien. Nah, si klien dia akan meminta kepada server apakah ada IP address yang tersedia nggak. Nah, seperti itu. Ibaratnya kita pembeli, kita akan memesan sebuah kopi, apakah ada kopi nggak ke si penjual. Kemudian si penjualnya akan akan mencari ada nggak kopi yang dia inginkan. Nah, setelah dia cari ada kopinya, baru dia akan dikembalikan lagi kepada klien, ini kopinya, seperti itu. Sama dengan DHCP klien ya. Jadi si klien dia akan meminta IP address kepada DHCP server. Nah, nanti dari DHCP server dia akan mengecek ketersediaan ya. Kita cek ketersediaannya apakah masih ada IP yang kosong atau enggak. Apabila ada dia akan akan mengirim callback kepada DHCP client ya. Apa yang dibawanya yaitu IP address, kemudian ada juga default gateway dengan juga bisa juga dibawa dengan DNS-nya. Nah, seperti itu. Jadi parameter yang tadi saya maksud itu adalah yang pertama IP address, kemudian default gateway dengan juga DNS-nya. Nah, itu minimal 3. Seperti itu. Nah, semoga teman-teman di sini bisa sedikit memahami apa itu DHCP server dengan DHCP client. Nanti juga di sini saya akan mencoba konfigurasi DHCP client dengan DHCP server. Nah, di sini saya tidak menyebutkan sebuah produk, namun produk yang saya gunakan ini sudah familiar untuk belajar dasar tentang DHCP. Nah, langsung saja ini persediaannya. Yang pertama, kita harus punya ada PC atau laptop
itu sebagai kliennya juga bisa ya. Router, nah di sini saya menggunakan router RB95UI second ya. Dia bisa sebagai DHCP server, juga bisa sebagai DHCP client. Nah, nanti yang kita bahas adalah di sini routernya DHCP server dan kliennya adalah menggunakan laptop. Nah, nanti juga di video setelah itu saya juga akan menjelaskan DHCP client untuk router seperti itu. Kemudian kabel DC adaptor, ya itu kabel adaptornya. Kabel jaringan, kabelnya strike, boleh UTP ataupun STP. Sumber internet bila ada. Nah, itu kenapa saya butuh sumber internet? Kita akan mencoba sebuah DHCP client yang yang disediakan oleh pihak provider, apakah dia ada DHCP-nya atau tidak, seperti itu. Baik, kita akan langsung konfigurasi saja. Nah, untuk konfigurasi kita akan langsung ke konfigurasi. Untuk konfigurasi kita akan menggunakan topologi yang part pertama dulu, seperti ini. Jadi router yang kita gunakan itu adalah sebagai DHCP server, dan untuk laptop yang kita gunakan itu sebagai kliennya, seperti itu. Baik, kita langsung aja konfigurasi. Oke, aplikasi yang digunakan untuk mengkonfigurasi sebuah router itu menggunakan aplikasi namanya adalah Winbox, seperti itu. Nah, setelah kabel terhubung, kita masuk ke network. Di sini ada dua. Nah, untuk login admin, untuk passwordnya kalau yang pertama itu adalah kosong, ya, jadi tanpa password, seperti itu. Kita langsung konekkan saja. Nah, ini adalah konfigurasinya, konfigurasi untuk untuk DHCP. Namun untuk pertama kali digunakan, alangkah baiknya kita reset konfigurasi yang ada di Mikrotik. Takutnya ada konfigurasi yang kita tidak ketahui itu terbawa. Caranya tinggal klik sistem, kemudian reset configuration. Ya, ini checklist yang nomor 3. Kita klik reset, kemudian yes. Kita tunggu beberapa detik. Ya, kita tunggu beberapa detik. Kita close dulu. Biasa, jangan panik, jangan auto panik. Kita lihat saja, ya. Oke, kurang lebih 1 menit, kurang dari 1 menit di Winbox itu sudah muncul kembali. Oke, tinggal klik, kemudian klik klik connect. Oke, ini langkah pertama, kita harus men-setting atau mengatur IP address terlebih dahulu, ya. Di sini di Mikrotik yang saya gunakan atau router yang saya gunakan itu mempunyai ada 5 interface, 6 dengan wireless LAN, ya. Nah, di sini ada simbol R, itu dia berarti ya tandanya running, ya, berarti ada kabel yang tersambung dengan Ethernet 2. Nah, caranya untuk menambahkan IP address, ya. Pertama klik IP, kemudian addresses. Nah, di sini IP-nya masih kosong, ya. Di sini IP address-nya masih kosong. Kita klik plus. Nah, di sini kita masukkan address beserta networknya. Saya ambil contoh untuk yang paling standar aja. Kita karena sudah terbiasa menggunakan IP yang umum digunakan. Biasanya menggunakan 192
168.1.10 atau titik 1 per. Nah, di sini langsung aja masukkan prefixnya. Prefixnya kita coba untuk umum aja kita menggunakan prefix per 24. Nah, untuk IP address ini kita mau disimpan di Ethernet mana? Nah, karena routernya yang nyambung ke laptop kita adalah Ethernet 2, berarti kita memasukkan dengan interface-nya Ethernet 2. Biar nanti yang Ethernet 1 itu digunakan untuk sumber internet. Nah, di sini kita belum ada internet, kita hanya untuk DHCP saja. Oke, kemudian klik apply, kemudian oke. Nah, IP address di interface atau di Ethernet 2 itu sudah mempunyai IP address seperti itu. Atau kita rubah saja namanya, jangan Ethernet 2. Kita ganti namanya menjadi misalkan LAN seperti itu. Namanya LAN. Oke, ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah DHCP server ya, yang dimana router ini digunakan sebagai DHCP atau sebagai penjual. Dia yang mendistribusikan IP addressnya. Langsung masuk ke IP, kemudian kita pilih DHCP server. Nah, untuk DHCP server kita masuk tab DHCP. Nah, untuk simpelnya kita langsung gunakan DHCP setup itu untuk cara cepatnya. Klik DHCP setup. Nah, di sini ada pilihan interface mana sih yang mau kita gunakan. Nah, karena kita sebenarnya Ethernet 2, cuman karena sudah kita rubah menjadi LAN berarti kita pilih LAN. Kalau belum dirubah berarti namanya masih Ether 2 seperti itu. Kita pilih LAN. Next. Nah, ini untuk networknya ya, memilih network, prefixnya pengen per berapa itu bebas. Next, ini untuk gateway. Nah, ini berarti gateway yang tadi saya katakan, parameter yang akan diterima oleh si klien. Yang ternyata ada gateway-nya adalah ini. Ya, salah satunya adalah ini. Dan gateway nggak harus IP address Ethernet 2. Kemudian di sini ada address to give up atau namanya kalau apa ya, DHCP pool ya. DHCP poolnya mau berapa klien yang mau kita gunakan ya. Saya ambil contoh di sini, misalkan saya nggak mau banyak-banyak nih, dari 2 sampai 10 aja. Nah, berarti nanti IP address yang bisa tersambung itu hanya beberapa komputer saja. Di sini saya batas 9 ya, jadi ada dari IP address 2 sampai dengan 10. Next. Nah, ini DNS ini boleh diisi. Kalau misalkan routernya sudah terhubung dengan internet, biasanya DNS-nya ini muncul seperti itu. Kita isi manual juga nggak jadi masalah ya. Kalau misalkan dari pihak mana, dari pihak internetnya tidak disediakan DNS, tapi biasanya disediakan. Kita isi aja ya. Bisa 1 ataupun bisa 2 ya. Next. Nah, ini last time waktu dia merilis sebuah IP, dia mempunyai waktu sekitar 10 detik seperti itu, 10 menit. Next. Sukses. Ini sudah berhasil untuk pembuatan DHCP server, cukup mudah sekali. Nah, sekarang kita coba untuk melihat dari sisi klien ya, apakah dapat nggak IP addressnya. Oke, pertama kita buka control panel. Nah, control panel, karena kalau misalkan saya langsung dari taskbar bawah itu setiap sistem operasi berbeda ya. Kita buka control panel, kemudian network and internet. Ini cara jauhnya ya, cara jauhnya. Kemudian pilih network and sharing center. Nah, kemudian kita pilih change adapter setting. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk cara untuk cara lama menuju ke sini. Adapun cara cepatnya ya, adapun cara tercepat itu bisa mengklik taskbar di bawah ya, open. Nah, langsung change adapter.
Sama aja, mau jalan-jalan juga sama aja, yang penting nanti kita pemilihan adapter. Oke, di sini banyak sekali adapter ya. Banyak sekali adapter. Saya akan matikan dulu beberapa adapter yang agar kalian tidak bingung. Oke, ini saya disable, saya matikan. Ini disable. Ini adapter yang tidak yang tidak saya gunakan. Saya disable semua. Nah, di sini saya mempunyai dua adapter yang aktif. Yang pertama WiFi, yang kedua adalah Ethernet atau LAN ya, menggunakan pas Ethernet. Nah, kita akan coba setting di HCP client ya. Caranya berarti ini yang nyambung ke kabel, klik kanan, properties. Kemudian kita pilih ini Internet Protocol versi 4. Nah, untuk itunya kita pilih yang automatically ya. Untuk kita pilih yang paling atas, kemudian kita klik OK, close. Nah, kita lihat IP address-nya apakah ada atau tidak. Klik kanan, status. Nah, kita sudah dapat IP address. Nah, yang ini adalah IP yang diberikan oleh si router. Nah, jadi itu sekilas tentang DHCP server. Nah, itu. Nah, untuk dari sisi kliennya ini kita sudah dapat IP address-nya seperti itu. Ya. Oke. Prakteknya saya akan coba ulangi lagi dari awal ya, tanpa saya berbicara. Semoga video ini bisa bermanfaat. Oke, saya akan mulai dari reset configuration. Oke. Ini cara tercepat saya. Oke. Oke, sudah saya reset. Kita tunggu kurang dari 1 menit, biasanya sudah muncul lagi ya. Kita tunggu. Oh ya, saya mohon maaf kalau misalkan ada suara-suara yang ya, suara-suara noise ataupun yang lain sebagainya. Nah ya, kurang dari 1 menit ini udah muncul. Oke, saya langsung masukkan aja connect. Langsung IP address kita isikan alamatnya. Kemudian pilih interface, apply, oke. Kemudian IP DHCP server, masuk DHCP setup, pilih interface, next, pilih network, pilih gateway, kemudian pilih DHCP full. Ini contoh status. Kemudian next, DNS boleh diisi atau dikosongkan juga, jadi masalah. Next, finish. Dan terakhir adalah pengecekan di sisi klien. Adapter, di kanan, properties, kemudian kita pilih IP versi 4. Ini sudah otomatis. Oke lagi. Untuk mengeceknya ada dua cara. Yang pertama, klik kanan, status, details, ada, ataupun dengan perintah command prompt ya, menggunakan if config. Muncul ya.
Oke, itu sekian untuk konfigurasi DHCP server untuk topologi yang part pertama. Nah, untuk part 2-nya kita akan coba menggunakan DHCP client dari sumber internet yang ada. Nah, untuk DHCP client ini sebenarnya mudah sekali ya. Kita akan melakukan yaitu adalah menambahkan DHCP client di router. Jadi seolah-olah router ini dia bisa sebagai DHCP client dan DHCP server. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita masuk ke IP DHCP client. Nah, seperti itu. Nah, sebelum ke sini kita harus melihat dulu sumber internetnya atau sumber DHCP servernya itu dari mana. Bisa menggunakan DHCP Ethernet 1 ataupun bisa menggunakan Ethernet yang lainnya. Ya, Ethernet 3, 4, 5 atau wireless LAN itu bisa digunakan seperti itu. Oke, saya akan coba membuat DHCP client itu sumber internetnya dari wireless LAN. Ya, nanti teman-teman tinggal pilih aja sumber internetnya ya. Nah, namun untuk mengaktifkan dari sumber wireless LAN kita harus konekkan dulu si router kita ke wireless yang ada di tempat kita ya. Oke, pertama kita masuk ke wireless LAN, wireless. Klik kanan. Di sini masih abu-abu berarti dia tandanya masih disable. Kita coba enablekan. Nah, klik 2 kali. Nah, untuk modenya kita pilih station ya, karena untuk menangkap sinyal yang datang. Kita pilih scan ya, kita start. Nah, di sini sudah banyak wireless yang bisa kita gunakan. Kita ambil aja salah satu ini ya, connect. Nah, sudah ya, kita apply. Oke. Nah, kemudian di sini statusnya dia menjadi R atau running. Nah, ini wirelessnya sudah terkoneksi nih, sudah terkoneksi ke jaringan yang di sini. Kemudian kita coba DHCP client, IP DHCP client. Nah, tinggal plus, kemudian di sini sumbernya dari mana? Nah, kalau misalkan sumbernya dari Ethernet 1, berarti kita pilih Ethernet 1. Berarti kita nggak harus konfigurasi wireless. Karena kita sumber internetnya dari wireless, itu berarti kita pilihnya yang WLAN ya. Apply. Oke. Nah, di sini sudah dapat IP address. Kita dapat IP addressnya 10.10.10.76. Nah, ini sudah dapat IP addressnya. Kalau misalkan teman-teman lihat IP address, dia sudah secara otomatis terisi IP-nya. Dan lihat di sini statusnya dynamic ya. Seperti itu. Berarti dia pengisiannya secara otomatis seperti itu. Nah, mungkin kalau misalkan ada yang mau ditanyakan seputar DHCP server ataupun DHCP client, bisa diskusi langsung di bawah komentar ataupun silakan hubungi saya. Di sini saya masih belajar ya, tentang penggunaan DHCP server dan DHCP client. Nah, semoga materi ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan untuk video selanjutnya kita mencoba lebih dalam lagi tentang DHCP. Semoga video ini bisa menambah ilmu atau wawasan buat kita semua. Oke, kalau misalkan saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf, ataupun ada materi yang tidak sesuai dengan yang saya berikan, mohon koreksinya dan kita diskusi di komentar. Seperti itu. Sekian dari saya, semoga kita sehat selalu bersyukur, dan juga doa terbaik buat kita semua ya, doa terbaik untuk kita semua. Seperti itu. Nanti untuk tutorial lebih lengkapnya atau kalau misalkan sulit melihat video, nanti teman-teman bisa lihat di website saja di www.sayaingat.com. Di sana nanti saya akan saya sediakan beserta dengan gambar-gambarnya. Jadi lebih rinci lagi di sana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semangat.